Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti belum kenal kan kita siapa? Pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya guys ya. Gua sendiri Arda Puji Saputra. Dan gue Jin Fauzia. Dan saya di sini Mas Farhan. Nah, kita di sini ingin menjelaskan tentang media dan sumber pembelajaran sejarah guys. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke penjelasannya. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih definisi pembelajaran? Media sendiri bisa dikatakan atau diartikan sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran diartikan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. Lalu menurut Sanjaya 2008, dia tuh menyatakan bahwa media pembelajaran itu menjadi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan guys. Namun media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan seorang siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses pembelajar pada diri siswa. Tapi tahu nggak sih kalian berdua, awal mula media pembelajaran? Apaan tuh emangnya? Nah, pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar, dan yang digunakan adalah baru sebatas alat bantu visual loh. Dan juga di sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audiovisual sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif seperti adanya komputer dan internet. Oh begitu tuh. Wah, makasih infonya ya. Tapi bentar deh, teman kita nih yang satu lagi mau menjelasin nih tentang sumber dalam pembelajaran sejarah. Tahu sih, tapi dijelasin dong, kapan-kapan aja. Oke, lanjut aja langsung ke penjelasan sumber dalam pembelajaran. Tapi sebenarnya sebelumnya kalian tahu nggak sih definisi dan penjelasan sumber dalam pembelajaran itu? Apaan tuh coba? Nah, sumber belajar adalah semua sumber, yaitu baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Tapi sumber belajar tahu nggak sih berupa apa itu? Tahu sih, coba dijelasin. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku, teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Tapi kalian tahu nggak sih, pentingnya sumber belajar tidak dapat lepas dari peran seorang guru dalam menggunakannya. Sumber belajar yang digunakan harus mampu membantu siswa maupun guru dalam proses pembelajaran sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Oleh karena itu, guru diharuskan dapat mampu memilih sumber belajar yang tepat dan sesuai dengan mata pelajaran serta materi yang diajarkan. Nah, itu benar apa kata Dian. Lalu setiap mata pelajaran ini memiliki sumber belajar yang berbeda sesuai kebutuhan dari mata pelajaran tersebut, seperti halnya dengan pembelajaran sejarah. Nah, dalam pembelajaran sejarah ini memiliki cakupan materi yang luas, sehingga membutuhkan sumber belajar yang sesuai agar materi sejarah yang banyak dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Lalu pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran sejarah harus diimbangi dengan kemampuan guru dalam memilih sumber belajar yang baik dan efektif untuk digunakan. Nah, sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah yaitu diantaranya tempat atau lingkungan, benda, orang, buku, peristiwa, dan fakta. Selain itu, sumber sejarah dapat berupa peta, ensiklopedi, benda-benda peninggalan, perpustakaan, dan lain-lain.
ada juga loh sumber pembelajaran yang berasal dari benda-benda peninggalan. Kalian tahu nggak sih? Apa itu? Nah ada bro, dalam pembelajaran sejarah banyak sekali benda-benda peninggalan yang menjadi sumber pembelajaran sejarah. Salah satunya candi, terus ada situs, ada arca, ada lingga yoni maupun bekas fondasi candi. Lalu ada juga jenis-jenis sumber pembelajaran sejarah sendiri terbagi menjadi beberapa seperti jejak tertulis, dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Jejak benda dan jejak lisan. Di sini juga untuk jejak benda sendiri yang sudah dijelaskan Arda tadi seperti candi, monumen, maupun museum. Lalu jejak lisan seperti perilaku pelaku sejarah, tokoh perjuangan, dan cerita rakyat. Lalu di sini saya mau nambahin dikit nih, model dalam pembelajaran sejarah sendiri dapat menggunakan model seperti model tiruan, diorama, atau miniatur. Lalu ada bagan atau silsilah keturunan. Nah, lalu seperti itu ada peta seperti atlas, peta dinding, peta lukisan, dan peta sketsa. Nah, lalu yang terakhir ada media modern seperti HP, TV, video, dan sebagainya. Media modern ini dapat digunakan untuk memutar sebuah film dokumenter dan yang lainnya yang berkaitan dengan sejarah. Dan oke, sekian dulu sih pembicaraan dan penjelasan kita. Semoga apa yang kalian dapat dari penjelasan kita diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Thank you so much.